siang, selamat datang kepada para profesor, guru besar, konsulen, para senior, para teman sejawat, semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Jadi kita akan masuk ke second session, Derm Highlights Meeting, dengan judul Update on Stem Cell Technology as New Anti-Aging and Post-Aesthetic Procedure Care. Jadi kita akan mendapatkan waktu 2 jam. Jadi presentasi materi pertama akan dibawakan oleh narasumber yang sangat cantik hari ini, Dr. Ruridia Pamela SPKK, dengan judul presentasi Cord Lining Conditioned Media, a Breakthrough Anti-Aging and Post-Aesthetic Procedure, a Share of Experience. Jadi Dr. Ruri ini sudah sangat berpengalaman sekali menggunakan Cord Lining Conditioned Media. Kemudian akan dilanjutkan oleh presentasi materi kedua dengan judul Cord Lining Conditioned Media for Post-Laser Aesthetic Treatment and Observation Trial oleh Dr. Andreas Widiansyah, SPKK, FINS DV, FAADV. Sepertinya dokter sudah sangat siap sekali ya dok ya, sudah sangat fresh, sudah siap menyampaikan pengalamannya. Nah, untuk peraturan bagi para peserta webinar, seluruh peserta akan di-mute pada saat masuk ke webinar. Untuk peserta yang ingin mengajukan pertanyaan pada panelis, silakan gunakan kolom Q&A yang ada di sisi bawah layar, dan pertanyaan dapat mulai diajukan sejak presentasi dimulai dengan format pertanyaan, nama panelis, pertanyaannya. Jadi kepada Dr. Ruri atau Dr. Andreas, bagaimana terapi pada pasien dengan diagnosis atau pengalaman dokter. Kemudian saya akan membacakan kurikulum vitae untuk masing-masing para narasumber. Jadi untuk narasumber yang pertama, Dr. Ruridia Pamela SPKK, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan di dokter spesialis kulit dan kelamin di Universitas Pajajaran dan lulus tahun 2015, dan sampai saat ini menjadi staf aktif pengajar Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, dan bekerja di Rumah Sakit Dr. Suyoto dan di Selfie Clinic. Dr. Ruri ini sangat berpengalaman sekali dan kita akan mendengarkan sharing pengalaman beliau tentang penggunaan conditioned media cord lining ini. Untuk kurikulum vitae Dr. Andreas Widiansyah SPKK FINS DV FAADV, lulus dari FK Universitas 11 Maret untuk kedokteran umumnya, kemudian melanjutkan pendidikan spesialis kulit dan kelamin pada tahun 2003, dan sampai saat ini dokter spesialis kulit dan kelamin Dayat Minulia dari tahun 2003 sampai sekarang, dan bisa dilihat di kurikulum vitae-nya bahwa Dr. Andreas ini sangat aktif di kelompok studi laser, kosmetik, dan sangat aktif di Pedoski, baik di cabang Surakarta dan juga di Iklasi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan kepada Dr. Ruridia Pamela untuk memaparkan presentasi untuk materi yang pertama. Terima kasih. Terima kasih atas perkenalannya, Dr. Marta. Sebelum saya memulai, saya izin untuk share screen. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat kepada para profesor dan guru besar, dan juga kepada sejawat senior dan juga sejawat sekalian. Terima kasih sebelumnya saya haturkan kepada Satgas Perdoski atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk siang hari ini saya ingin sedikit membagikan pengalaman secara klinis dalam mengaplikasikan suatu substansi yang nanti kita akan kenal yang disebut cord lining conditioned media. Walaupun topik pada sesi ini adalah mengenai stem cell, namun sebetulnya substansi yang akan saya bicarakan ini bukan suatu stem cell dan tidak mengandung sel sama sekali, namun merupakan suatu protein derivat dari stem cell. Nanti kita akan ketahui lebih banyak, dan mungkin saya akan mulai. Presentasi siang hari ini disponsori oleh Mitra Transfarma atau Menarini. Baik,
Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai substansi yang disebut cord lining conditioned media, saya akan sedikit mengingatkan kembali mengenai pentingnya respon inflamasi bagi tubuh kita. Jadi inflamasi itu sendiri sebetulnya seperti koin yang memiliki dua sisi. Itu sisi yang baik dan sisi yang buruk. Inflamasi dibutuhkan untuk tubuh kita karena dengan inflamasi maka tubuh kita akan berespon terhadap untuk terjadinya suatu penyembuhan apabila terjadi perlukaan, dan perlukaan yang dialami, inflamasi yang dialami oleh kulit kita sebetulnya bisa terjadi oleh banyak hal. Bisa akibat suatu prosedur tindakan yang kita lakukan, atau akibat kerusakan yang timbul akibat paparan sinar matahari atau trauma yang lain. Pada satu sisi, inflamasi ini memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, kita sebagai dokter spesialis kulit seringkali kita harus melakukan berbagai tindakan atau prosedur dengan tujuan medis atau tujuan estetik. Namun kita harus mengingat kembali bahwa tindakan yang kita kerjakan pada pasien kita biasanya merupakan suatu perlukaan. Perlukaan ini memicu suatu inflamasi. Inflamasi ini sebaiknya tidak terjadi berkepanjangan. Namun kita harus bisa kontrol. Inflamasi yang terjadi dalam berkepanjangan, maka dia akan bisa menimbulkan berbagai komplikasi dan efek samping yang tidak diinginkan. Saya mengutip suatu quote dari Dr. Michelle Goldman. Beliau adalah seorang dermatologis dari San Diego, yang beliau merupakan founder salah satu cosmeceutical yang pertama di dunia yang menggunakan mengandung kandungan growth factor. Beliau pernah mengatakan dalam studinya bahwa inflamasi yang terjadi, terutama yang kita lakukan akibat suatu tindakan atau prosedur yang kita lakukan di praktek, seringkali memiliki efek yang tidak kita harapkan apabila itu tidak bisa kita kontrol. Tentu saja selain bisa memperlama downtime akibat dari tindakan itu sendiri, juga respon penyembuhan yang terlalu lama ini bisa memiliki komplikasi yang merugikan. Di antaranya adalah timbulnya scarring, hipo, ataupun hiperpigmentasi. Prinsip inilah yang menjadi dasar apa yang hendak saya bicarakan selanjutnya, mengapa inflamasi yang berkepanjangan harus bisa kita kontrol. Salah satu cara dengan mengontrolnya adalah dengan seringkali kita setelah melakukan suatu tindakan, kita menggunakan efek cooling atau seringkali kita menggunakan efek sediaan anti iritasi atau yang lain. Baiklah, jadi ada berbagai macam modalitas yang bisa kita gunakan agar kita bisa mengontrol inflamasi agar tidak timbul secara berkepanjangan. Salah satunya adalah dengan menggunakan suatu substansi yang disebut dengan cord lining conditioned media. Ya, substansi ini adalah suatu derivat dari stem cell. Jadi dalam pembahasan saya kali ini, saya tidak akan terlalu berpanjang lebar membahas mengenai basic dari stem cell dan derivatnya. Tentu banyak guru-guru dan senior saya yang lebih berkompeten dalam menjelaskan hal tersebut, namun saya akan lebih banyak membagi pengalaman saya secara klinis dalam menggunakan substansi ini yang saya terapkan di klinik, di praktek sehari-hari, dan biasanya ini saya gunakan dikombinasikan dengan tindakan-tindakan. Baik, jadi sampai saat ini stem cell itu sendiri seringkali menjadi
banyak menjadi marketing bluffing gitu. Jadi banyak digunakan menjadi bahan marketing yang dijual dan dalam berbagai produk kosmetikal dan skincare yang kita tentu sebagai dokter spesialis kulit harus bisa menjelaskan apakah yang kita gunakan buat pasien, apa itu, apakah memang itu stem cell atau bukan. Jadi, cord lining conditioned media adalah suatu protein yang disekresi oleh suatu stem cell. Ya, jadi saya biasanya untuk lebih gampang menjelaskan kepada pasien mengenai bahan ini, saya selalu mengumpamakan ini seperti misalnya sop, suatu makanan sayuran, sop sayuran misalnya seperti itu, maka sayuran itu sendiri adalah sel-selnya, sedangkan kuahnya itu adalah proteinnya. Nah, protein inilah yang punya manfaat sangat tinggi untuk kulit kita dan itu yang kita gunakan. Jadi bukan selnya. Jadi dalam hal ini substansi yang digunakan sudah dikultur sedemikian rupa dalam suatu kondisi yang dibutuhkan oleh sel tersebut sehingga pada penanamannya sel tersebut akan mensekresikan banyak protein yang sangat bermanfaat apabila diaplikasikan pada organ kulit. Jadi apabila sebetulnya ada banyak sumber dari sekretom, namun yang akan saya jelaskan saat ini adalah suatu yang disebut dengan cord lining membran. Jadi cord lining adalah bagian terluar dari umbilical cord, umbilical cord placenta yang menghubungkan ibu dan bayi. Nah, pada saat melahirkan, lapisan outer layer dari umbilical cord tersebut seringkali dibuang. Padahal komponen tersebut memiliki sumber protein, growth factor, kemudian sitokain yang sangat bermanfaat apabila diaplikasikan untuk penggunaan medis yang lain. Nah, komponen dari outer layer yang dibuang ini kemudian berusaha diteliti oleh seorang peneliti yang mengembangkan dan kemudian mencoba untuk komponen dari outer membran tersebut dikultur dalam suatu kondisi tertentu yang dibutuhkan, sehingga dia akan mensekresikan banyak protein-protein yang bermanfaat. Jadi salah satu sumber yang bisa kita gunakan adalah bagian membran terluar dari umbilical cord. Kemudian ini kaitannya dengan mengapa kita harus mengontrol inflamasi yang timbul akibat prosedur yang kita lakukan pada pasien. Menurut Dr. Michelle Goldman, yang saya baca bahwa berbagai tindakan prosedur kosmetik atau medis sama seperti yang tadi seringkali menyebabkan perlukaan di kulit. Dan inflamasi memang dibutuhkan, namun apabila ini terjadi berkepanjangan, maka ada komplikasi dan efek samping yang bisa terjadi. Dalam hal ini, penggunaan aplikasi dari substansi yang disebut cord lining conditioned media, selanjutnya saya sebut CLCM, mengandung banyak sitokain, termasuk juga sitokain antiinflamasi interleukin 10 dan sitokain antiinflamasi lainnya yang gunanya adalah menurunkan inflamasi, menginduksi penyembuhan yang lebih baik, dan tentu saja untuk reorganisasi berbagai jaringan ikat yang penting. Berikut adalah salah satu contoh yang saya ambil dari suatu studi. Jadi dari studi ini, Dr. Sherry Efron berusaha untuk mengaplikasikan serum yang mengandung cord lining conditioned media tadi dengan cara split face. Jadi sebelah kanan, jadi seluruh wajah pasien dilakukan tindakan laser fractional CO2, kemudian pada sisi yang sebelah kanan setelah tindakan laser langsung diaplikasikan dengan substansi tadi. Dan sebelah yang lainnya tidak dioleskan apa-apa.
Kemudian dalam beberapa menit terlihat bahwa tanda-tanda inflamasi berkurang pada sisi yang ditambahkan pengolesan dari substansi CLCM tadi. Saya coba membuat penilaian subjektif bahwa penggunaan dari penambahan dari aplikasi substansi CLCM ini dalam setiap tindakan prosedur baik itu medis ataupun estetik mampu untuk mengurangi pembengkakan, eritema, juga mengurangi rasa panas pada saat pasca tindakan, dan tentunya menimbulkan rasa nyaman bagi pasien. Sebagai kesimpulan, maka penggunaan substansi tambahan sebagai pelengkap dari prosedur yang kita lakukan, yang prosedur tersebut menimbulkan inflamasi, maka akan membantu dalam mengurangi inflamasi, meningkatkan rasa nyaman bagi pasien, dan tentunya yang kita harapkan adalah membantu untuk mengenhance penyembuhan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, ini adalah referensi yang saya gunakan dalam presentasi saya. Demikian presentasi saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ruri atas penyampaian materi yang sangat menarik. Untuk saat ini kita akan berlanjut ke pemaparan materi kedua oleh Dr. Andreas Widiansyah SPKK. Kepada Dr. Andreas, saya persilakan. Terima kasih kepada Dr. Ruli yang telah memaparkan dengan outlining-nya condition media dengan jelas, sehingga nanti pada pemaparan berikutnya kita akan menggunakan istilah CLCM tadi. Pada kesempatan siang ini, kita untuk produknya disupport oleh PT Transfarma. Nah, semua orang pada dewasa ini tuh pengennya tetap awet muda ya. Nah, jadi semua orang pada pengen tetap supaya bagaimana kita berupaya untuk sebagai awet muda. Nah, ini masa-masa yang sebelum COVID kita, dan pada masa COVID kita mulai menutup pakai masker, karena ini yang terbaik yang dianjurkan oleh pemerintah, tetap pakai masker, supaya kita bisa melalui masa COVID ini dengan selamat. Nah, untuk bisa tadi awet muda dan bahagia, semuanya itu orang ada 3 hal, yaitu tentang mind, body, and soul. Nah, sedangkan pada kesempatan siang hari ini, kita akan bicarakan tentang body. Body yaitu khususnya di kulit, yang memang bagian dari dokter kulit di sini. Ya. Secara lebih spesifik, kita akan masuk pada seksi yang estetik. Prosedur di dalam apokontri itu kita terlihat bahwa makin hari itu makin meningkat untuk di marketnya. Yaitu ada mulai microneedling, non-ablative laser, microdermabrasion, chemical peeling, ablative laser, dan fractional laser. Nah, hal-hal tentang laser dan PD ini di dalam Pedosky itu dibina oleh kelompok studi laser Indonesia yang diketuai Dr. Amaldra. Nah, untuk teman-teman yang mau bergabung belajar tentang laser dan IBD, mari bergabung di kelompok studi laser Indonesia. Laser itu adalah Light Application Stimulated Emission Radiation, ini semua orang sudah tahu, dan kita mesti tahu bahwa untuk laser itu ada elektromagnetic spektrum yang kita bisa pakai. Sehingga mulai dari awal kita bisa lihat di sini, mulai dari argon laser, dye laser, ruby, alexandrite, Nd:YAG, erbium, dan CO2. Nah, khususnya untuk rejuvenation, kita tahu bahwa gold standard itu adalah di laser resurfacing. Namun tantangannya adalah di downtime yang lama. Nah, kebanyakan yang dipakai di sini adalah erbium dan ultra CO2. Dia itu hasilnya cepat,
untuk wrinkle, lentigen, keratosis, surface irregular, dan skin latency cepat untuk perbaikan hasilnya. Sedangkan kelemahannya adalah dia suka adalah prolonged downtime yang ada edema, scar, eritema, dan risk infection, hyperpigmentation, dan scar itu tadi. Nah, kemudian orang mulai berpikir, bagaimana supaya downtime-nya mulai lebih cepat, sehingga dari areanya mulai mereka merubah dari laser, kemudian memasuki teknologi ada yang memakai radiofrekuensi fraksional. Mulai dimasukkan di sini supaya bisa dikontrol untuk ablation, coagulation, dan dermal healing-nya. Sehingga tidak semua bagian yang terkena paparan, sehingga ada titik-titik tertentu ini yang diberikan untuk treatment-nya. Nah, untuk di fractional itu ada dua konsep, yaitu yang satu untuk ablatif laser fractional, yaitu skin resurfacing tadi. Nah, itu kita berfokus pada low epidermal disruption di sini. Jadi sisi yang di atas kita bisa lihat bahwa sinyalnya dibesar, ke dalamnya dia makin kecil. Sedangkan untuk radiofrekuensi, mereka beberapa sudah mulai mengembangkan untuk subablative rejuvenation. Sehingga titik di luarnya itu kecil, sedangkan efek ke dalamnya itu besar. Sehingga untuk proses remodeling di bawah ini bisa baik dan untuk downtime-nya bisa lebih cepat. Sehingga ada treatment indication, ada untuk tekstur, fine line, pore, wrinkle, depressed scar, epidermal, superficial vascular yang lesion, dan untuk facial. Ada yang dipakai di sini ada 3D maupun ada merek-merek yang lain yang sudah qualified. Nah, tantangannya adalah di sini. Ketika belum COVID aja, orang minta downtime-nya cepat. Sedangkan pada masa COVID ini, kalau kita mau melakukan tindakan yang bersifat ablatif, tentu lebih beresiko tinggi untuk klien kita, pasien kita, dalam keadaan dia kulitnya lebih lama terbuka, lebih terpapar. Nah, untuk itu kita harus memikirkan bagaimana supaya proses daripada downtime ini makin cepat. Setelah teknologi kita perbaiki, dari yang semuanya, kemudian kita pakai fraksional. Nah, masa COVID ini orang makin ingin downtime-nya makin cepat. Nah, kemudian kita lah berpikir, diberi apa ya untuk mengatasinya. Karena dari microneedling, dari non-ablatif laser itu masih suatu pikiran, namun kan hasilnya perlu lebih berkali-kali daripada ablatif di sini. Nah, kemudian kita mau berpikir supaya downtime-nya kita lebih cepat. Nah, kita pikirkan dari salah satu pilihan adalah kita memakai post prosedurnya estetik bagaimana setelah kita mengerjakan lasernya. Untuk mensupport ini setelah keadaan post procedure biasanya akan timbul kulitnya memerah, ada rasa tidak nyaman, dan bengkak. Nah, inilah yang kita coba untuk atasi. Sehingga ada beberapa pilihan di sini, ada yang pakai moisturizer, serum, terus kemudian topical antibiotik, dan topical anti-inflamasi untuk berbagai macam tindakan yang ada. Nah, long time downtime ini sebagai suatu tantangan utama. Kalau infeksi dan efek dari prosedur yang long time itu kita handle dengan teknik yang bisa kita pergunakan untuk di sini. Nah, pasien di sini selalu concern adalah untuk di downtime-nya. Sehingga kita memikirkan lebih lanjut untuk supaya bisa downtime-nya waktunya lebih pendek.
Prosedur yang salah satu yang kita pilih di sini adalah ya bersifat kita lihat dari proses wound healing-nya. Jadi ada hemostasis yang beberapa jam, proses inflamasi, proliferasi, dan untuk proses remodeling. Nah, ini yang akan kita bantukan. Sehingga ada salah satu yang kita dari CLM CM tadi, yang dia prosesnya itu gampang, terus kemudian ada mengandung beberapa protein yang membantu untuk proses penyembuhan luka tadi. Nah, dia mengirimkan signalnya tadi untuk meningkatkan glicoprotein dari arah sel-sel mobilitasi dan mengaktifkan sel-sel yang ada. Dari yang kita dapatkan informasi bahwa proteinnya itu mengandung vascular endothelial growth factor, transforming growth factor, fibroblastic growth factor, ada keratinosit, platelet derivat growth factor. Nah, bahan-bahan dari interleukin 10, insulin-like growth factor inilah yang membantu untuk skin repair dan healing tadi. Selain itu, ada bahan juga untuk kolagen, albumin, fibronectin yang di dalamnya kandungan tersebut. Studi yang pertama dari produk ini ada 13 pasien, jadi dia mengadakan aplikasi selama 7 hari dan difoto untuk beberapa kali di sini. Nah, dari hasil bahwa eritemanya dan edemnya dia ada mengalami untuk penurunan. Nah, prosesnya itu memang penurunan kemerahan, bengkak, dan diskomfortnya itu terjadi tepat di awal. Pada penelitian kedua dengan 14 prosedur juga sama, yang melakukan untuk memakai separuh-separuh tadi tekniknya, dan kemudian dipergunakan untuk produknya selama 30 hari. Nah, ini yang dia cepat lebih nyaman tadi. Nah, dari hal ini kita bisa lihat bahwa kita bisa memakai untuk memperpendek masa downtime yang ada dan bisa memperbaiki dari hasil rasio yang ada. Jadi ibaratnya seperti kita suatu petanam di sawah, sehingga kita berikan pupuk, kita berikan subsidi makanan, nutrisi, dan lainnya, sehingga di tempat itu lebih cepat untuk tumbuh untuk padinya, sedangkan di kulit kita diberikan nutrisi dan protein yang cocok, dia akan mempercepat untuk wound healing-nya. Dan ini referensi yang kita pakai, sehingga kita bisa ada pesan di sini, bahwa yang nomor satu adalah yang penting adalah kita edukasi untuk pasien. Jadi kita bisa mengerti bahwa ada efek-efek daripada tindakan ablatif itu yang memerlukan downtime, supaya nanti pasiennya tidak bingung. Habis kita kasih tindakan, dia ternyata nanti malam mau foto atau mau melakukan aktivitas, nah itu akan mengganggu kegiatannya. Jadi kita harus edukasi baik-baik untuk kasus-kasus yang ablatif ini, sehingga dia bisa memang menyediakan waktu untuk tindakannya itu. Dan kita harus menyiapkan juga, ingat untuk tindakan ini, bahwa kita mesti menyiapkan dulu preconditioning. Ya, jadi preconditioning itu akan sangat penting sekali. Itu kalau ada tentang preconditioning, bisa belajar dengan Dr. Hari untuk lebih baiknya. Nah, pasien juga kita tanyakan juga dengan ekspektasinya juga mesti jelas di situ. Untuk teman-teman yang melakukan tindakan estetik pada saat ini, perlu hati-hati, perlu perhatikan juga untuk COVID-19 estetik treatment prosedurnya,
Jadi mulai dari tindakan di luar, sampai masuk pasien ke klinik, di dalam klinik, peralatan apa, sterilisasi yang kita bisa siapkan, dan selama tindakan, bagaimana protokolnya, tolong diperhatikan dengan baik-baik, sehingga bisa untuk keselamatan bersama dokter, staf-staf di klinik, di rumah sakit, maupun untuk keamanan pasien-pasien kita juga. Dan untuk pre-post treatment, kita bisa memakai cord lining condition media. Nah, untuk kita perhatikan juga setiap laser dan electronic based device itu mempunyai keunggulan dan keterbatasan masing-masing. Dan itu kita sebagai operator juga mesti menyadari dan memberikan edukasi juga untuk ke pasien. Terima kasih, tetap sehat, tetap happy selalu. Sampai ketemu di acara berikutnya. Saya kembalikan waktu ke moderator Dr. Marta. Silakan Dr. Marta. Terima kasih Dr. Andreas atas pemaparan materinya yang sangat-sangat menarik. Jadi kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ternyata sudah banyak sekali ya Dok pertanyaan-pertanyaan di sini. Sepertinya banyak sekali yang tertarik dengan CLCM ini. Untuk Dr. Ruri dulu, pemakaian nanofraksional RF ditujukan sebagai transepidermal delivery mode atau tujuan rejuvenation saja Dok. Bagaimana dengan split phase result tanpa laser atau RF dengan CLCM? Silakan Dr. Ruri. Terima kasih pertanyaan dari Dr. Amaranila. Jadi pada apa yang saya kerjakan Dok, saya melakukan tindakan nanofraksional RF ini dengan parameter untuk tujuan rejuvenation sebetulnya Dok. Gitu. Dan pada pasien yang sempat saya lakukan split phase, itu kebetulan saya menggunakan fractional CO2, dan pada area yang saya tambahkan aplikasi substansi CLCM tadi, secara subjektif, dari perbandingan dokumentasi foto konvensional, saya melihat pada area yang diaplikasikan CLCM, terjadi akselerasi perbaikan dari tekstur lebih cepat dibandingkan area yang tidak saya tambahkan dengan CLCM. Demikian Dok. Terima kasih Dr. Amaranila. Pertanyaannya tadi Terima ya, kasih, Dokter. sekarang ke Dr. Hesti. Pertanyaan untuk Dr. Ruri lagi. Tindakan kombinasi laser dan subsisi apakah dilakukan bersamaan atau pada waktu yang berbeda hari? Bila bersamaan, manakah yang dilakukan terlebih dahulu? Laser dulu ataukah subsisi dulu? Pada kasus tersebut, saya lakukan pada hari yang sama. Saya lakukan pertama kali sebelum saya lakukan tindakan nanofraksional. Jadi saya lakukan pada hari yang sama, Dok. Tapi saya beri jarak untuk tindakan yang berikutnya dengan jarak 1 bulan. Demikian, Dokter. Ya, baik. Nah, kemudian untuk berikutnya pertanyaan ke Dr. Ruri lagi dari Dr. Krista. Apakah boleh digunakan sebagai terapi tunggal, dalam artian tidak dikombinasikan dengan laser pada pasien dengan penuaan fisiologis, dan apakah ada kontraindikasi si LCM ini, Dok? Ya, terima kasih Dokter Krista. Jadi betul banyak saya baca literatur dari penggunaan CLCM ini, ada juga beberapa peneliti yang menggunakannya secara langsung. Namun pada protokol yang saya terapkan di tempat praktek saya tidak memberikan serum ini sebagai home care pada pasien, tapi sebagai bagian dari tindakan in klinik. Jadi itu adalah bagian dari protokol hampir semua tindakan yang saya kerjakan dengan alat yang semi ablatif. Demikian Dok, tapi saya pernah membaca bahwa ada peneliti lain juga yang memberikan itu sebagai bagian dari home care kepada pasien, jadi langsung dioleskan tanpa tindakan. Terima kasih Dok. Mungkin beralih ke Dr. Andreas dulu ya Dok, apakah kegunaan CLCM hanya untuk penyembuhan kulit saja? Ini pertanyaan dari Dr. Era. Ya. Jadi
untuk pemakaian CLCM tidak untuk penyembuhan aja, jadi bisa juga untuk memberikan nutrisi dan bahan-bahan untuk yang protein yang baik untuk yang di tubuh tadi. Sehingga memang ada 3 bentuk. Yang satu itu bentuknya serum. Serum itu memang alangkah baiknya dipakai untuk setelah tindakan, karena dia bisa untuk penetrasinya lebih bagus. Sedangkan untuk yang maintenance harian, itu nanti ada 2, yang bentuknya krim dan dia yang satu untuk yang kulit yang kering, jadi untuk membantu hidrasi juga. Demikian, dokter. Baik, kemudian berikutnya pertanyaan dari Dr. Silvi Suhardi. Mohon izin bertanya ke Dr. Andreas, apakah CLCM bisa untuk post prosedur electrocauter dan HIFU, dok? Terima kasih. Nah, kalau untuk yang kauter tentunya sama. Kalau dia sampai ada bleeding petahan terbuka sekali, mungkin belum dianjurkan ya. Kalau dia hanya kauternya di epidermal, itu sifatnya sama aja seperti kayak fraksional. Jadi bisa kita pakai. Nah, yang kedua adalah HIFU. HIFU harus kita lihat dulu, nanti kita pakai untuk cartridge-nya yang berapa mili. Kalau dia untuk cartridge yang dalam sekitar 4,5 mili, tentunya kan tidak ada jalan untuk transdermalnya. Nah, makanya itu pada waktu untuk pembentukan pemakaian HIFU, itu sebaiknya memang kalau ingin melakukan transdermal, mari kita kombinasi untuk di tempat yang sama, itu kita kombinasi untuk pemakaian cartridge-nya. Jadi, nanti awal kita bisa pergunakan untuk yang di sisi yang di dalam. Nah, setelah itu kita susul segera untuk yang dipakai sisi luar, bisa pakai yang 1,5 maupun pakai yang 2 mili. Nah, itu langsung setelah selesai segera diberikan untuk topikalnya, tadi CLCM-nya tadi. Demikian tekniknya. Baik, terima kasih Dr. Andreas. Kembali lagi ke Dr. Ruri ya, Dok. Ini ada pertanyaan dari Anonymous. Mungkin tadi terlewatkan, bukankah stem cells adalah sel hidup yang viabel? Apakah tidak menjadi sel mati jika dimasukkan dalam suatu media skincare, dalam hal ini serum? Mohon penjelasannya, Dok. Terima kasih. Baik, dokter, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang di presentasi saya di awal, saya telah menyampaikan bahwa substansi ini tidak mengandung sel sama sekali, jadi bukan suatu sel hidup, tapi melainkan merupakan protein yang merupakan derivat dari akibat sel yang dikultur tadi, dok. Jadi memang tidak mengandung sel. Demikian, dokter. Jadi kalau bisa diibaratkan tadi masakan ya oleh Dokter Uri, mungkin ini kaldunya gitu ya, dok ya. Dok, ya jadi yang banyak nutrisinya ya, yang akan ya membantu penanganan proses inflamasi. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Anonymous ini, dok. Jadi selamat siang, izin bertanya kepada Dokter Uri, untuk prosedur nanofraksional RF dengan coat lining ini dilakukan dengan interval berapa lama? Untuk home care treatment-nya sendiri bagaimana, dok? Mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi bisa ditambahkan, dok, untuk lebih lengkap. Baik, dok. Jadi untuk tindakan menggunakan nanofraksional RF, umumnya saya menggunakan jarak 1 bulan, dok, dalam interval 1 bulan. Dan rata-rata dari hasil yang tadi saya sampaikan, itu kebanyakan hasil yang saya tampilkan setelah interval 3 bulan, jadi setelah 12 minggu. Dan biasanya untuk sebagai home treatment, umumnya protokol yang saya terapkan di klinik adalah tentunya pasien pasca tindakan tetap harus menggunakan sunscreen dan menghindari penggunaan bahan-bahan yang sifatnya iritatif selama 5-6 hari dan hanya menggunakan pelembab saja. Itu sebagai home treatment yang saya terapkan di klinik, dok. Terima kasih, Dokter Uri. Mungkin kembali lagi ke Dokter Andreas ya, dok. Ini ada pertanyaan dari Dokter Kusuma Fiediawati. Maaf, dokter, numpang tanya, apply CLCM directly setelah prosedur dan sampai kapan dan frekuensinya berapa? Mungkin Dokter Andreas bisa memberikan kombinasi treatment ataupun frekuensi sampai berapa lama, dok? Terima kasih. Ya, kalau untuk yang pasca tindakan, kita pakai yang bentuknya serum. Nah,
itu saya aplikasikan setiap 6 jam untuk rata-ratanya. Gitu. Dan itu ada satu botolnya itu saya gunakan rata-rata untuk 2 hari habis ya. Jadi dosis juga harus kita perhatikan bahwa jumlah juga masih cukup juga di situ. Nah, untuk pemakaiannya itu saya pakai untuk yang serum itu rata-rata untuk 4 sampai 6 hari udah cukup itu. Kalau dia ada yang keterbatasan untuk budget dan lain-lain, kita pakai 2 hari itu sudah sangat menolong sekali biasanya. Demikian. Terima kasih Dr. Andreas. Bagi para attendees yang masih ingin bertanya, ini kolom Q&A masih terbuka ya. Silakan untuk bertanya sebanyak-banyaknya kepada para narasumber ini yang sudah sangat berpengalaman. Kembali lagi ke Dr. Andreas. Izin bertanya dok, bagaimana kemungkinan hipersensitivitas pada penggunaan CLCM ini dan apakah CLCM dapat diberikan pada pasien luka bakar? Nah, kalau bicara tentang kemungkinan, tentunya masih ada untuk kemungkinan hipersensitif itu. Demikian. Tentunya perlu diperhatikan juga riwayatnya pasien ya. Apakah dia ada tentang alerginya, kita juga mesti lebih dipertanyakan dulu. Itu demikian. Kalau untuk pasien pos luka bakar, dokter? Untuk pasien luka bakar, dokter? Iya, kalau untuk luka bakar saya belum ada pengalaman tuh. Kalau dokter Uri bagaimana dok? Ya, terima kasih dokter Andreas. Untuk saya juga pernah mencobakan substansi ini pada luka bakar, namun karena masih off label dan juga saya tidak tampilkan di sini. Pada kasus-kasus luka bakar, kelihatannya cukup membantu dok. Ya waktu itu, ya betul. Kemarin beberapa minggu yang lalu saya ada pasien yang terkena air panas di wajah dan juga di lengannya. Untuk yang di area wajah, saya lakukan aplikasi dari substansi CLCM. Namun di area lengan memang saya tidak lakukan, saya tidak berikan karena saya ingin lihat perbandingannya. Dan ternyata luka yang di wajah menyembuh lebih cepat dibandingkan luka yang di lengan. Itu yang saya lihat dok. Namun memang saya tidak tampilkan di sini. Iya. Kalau menurut pengalaman kita bisa pakai untuk sampai grade berapa ya untuk di ini supaya teman-teman juga bisa tahu nih. Untuk luka bakar yang sudah grade 3 ke 4 mungkin saya tidak ini dok. Saya tidak tidak lakukan karena itu udah ini ya dok ya. Mungkin harus kerjasama dengan bedah plastik juga. Iya. Mulai luka terbuka luas ya dok ya. Ya itu. Demikian, Dr. Marta. Terima kasih, Dr. Andreas. Dr. Andreas lagi, apakah boleh diinjeksikan langsung secara intradermal ya, dok? Nah, untuk intradermal, saya belum ada pengalaman juga di situ. Mungkin Dr. Uri ada tambahan, dok, untuk tentang injeksi intradermal produksi LCM ini, dokter? Saya juga belum pernah melakukan, dok. Namun, kalau melihat dari ininya ya dok, kelihatannya tidak cukup steril untuk dilakukan untuk injeksi ya dok. Ya. Jadi saya tidak lakukan dok untuk injeksi. Baik, terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan lagi untuk mungkin dokter Uri dulu, boleh. Kapan penggunaan CLCM? Apakah setelah selesai prosedur tadi sudah dijawab oleh dokter Andreas? Apakah bisa dikombinasi dengan krim antibiotik, dokter? Ini boleh untuk dokter Uri, boleh. Oh ya, silakan. Baik. Pada kebanyakan kasus yang saya lakukan di praktek, saya tidak mengkombinasikan dengan krim antibiotik, dok. Dan belum pernah saya lakukan untuk itu. Ya. Untuk dokter Ruri, apakah pernah dokter melakukan split face dan membandingkan hasil CLCM dan PRP yang diaplikasikan post sensor facing laser atau RF? Ya, ini hal yang menarik, dok. Saya juga ingin tahu sebetulnya. Saya belum pernah melakukan dan belum pernah membandingkan. Namun yang saya pernah baca adalah perbandingan PRP itu dengan growth factor ya. Yang hanya growth factor itu saya pernah
baca dan ternyata hasilnya sama, split face. Itu yang pernah saya baca. Tapi kalau dengan substansi ini saya belum pernah baca. Apakah Dokter Andreas ada tambahan, Dok? Kebetulan lumayan banyak yang bertanya tentang ini, Dok, bila dibandingkan dengan growth factor ataupun PRP dengan produk CLCM ini, Dokter. Ya, saya juga belum pernah komparasi secara langsung itu. Nah, namun kalau mau kita coba itu sangat baik itu untuk penelitian ya Dokter Uri ya. Buat teman-teman bisa suatu pandangan yang bagus sekali itu. Bisa dilakukan untuk penelitian. Jadi kita bisa tahu nanti titiknya di mana. Itu. Ya, cukup menarik. Ini ada terkait dengan growth factor tadi, Dok. Ini ada tambahan pertanyaan dari Dr. Ari. Apakah ada pengalaman jika pemberian aplikasi CLCM ini dikombinasikan secara langsung dengan growth factor serum, Dok? Ataukah serum yang lain, misalnya serum whitening? Apakah hasilnya akan lebih baik bila dibandingkan dengan CLCM tunggal? Ya. Boleh Dr. Uri dulu atau Dr. Andreas dulu? Monggo silahkan, Dokter. Mungkin Dr. Andreas dulu, silahkan, Dok. Sama aja. Silakan Dokter Uri mau bicara dulu. Terima kasih, Dok. Jadi kadang pada beberapa pasien saya tetap juga memberikan topical agent yang lain, Dok, sebagai home care. Namun bila hanya tunggal diberikan CLCM saja tanpa topical agent yang lain, saya pernah melakukan tapi hanya untuk tujuan rejuvenation saja. Apabila pasien tersebut memiliki masalah yang lain, misalnya hiperpigmentasi, yang lain, saya tetap memberikan topical agent yang lain. Demikian, Dok. Ya, betul ya. Jadi, ya kita tergantung dari targetnya ya. Mau apa untuk goal-nya daripada pasiennya tadi. Kalau dia hanya rejuvenation mungkin cukup, tapi kalau ada masalah pigmented, ada masalah yang lain, kebetulan ada acne apa aja, masih bisa bersamaan itu kita berikan juga. Ya. Ya, Dokter. Nah, ke pertanyaan untuk Dokter Andreas. Nah, kalau kulitnya oily, berdasarkan pengalaman dokter, apakah akan timbul komedo setelah tindakan berkaitan dengan serum CLCM ini, Dok? Nah, untuk khususnya kulit yang berkomedo, dari tanda-tanda, itu memang sebaiknya tadi ingat bahwa kita masih remedication dulu, siapkan dulu lah sebelumnya. Jadi tidak begitu masih banyak komedo, masih banyak akne, langsung kita tindakan untuk fraksional atau yang lain. Nanti tentunya akan menimbulkan tantangan-tantangan yang lain tuh nanti, misalnya di situ. Nah, sebaiknya kita atasi dulu ya, kita atasi dulu. Nah, namun untuk kulit yang tipenya dia tuh berminyak, nah sebaiknya kita pakai yang serum tadi. Kita jangan berikan yang hydration atau yang berikan yang bentuk krim. Itu. Sampai selama ini masih aman. Kalau kita tahu mana kapan kita berikan serum, kapan kita berikan krim, tentunya kita bisa tahu biokulum apa yang di dalamnya, itu sangat penting sekali. Demikian. Terima kasih Dokter Andreas. Satu lagi pertanyaan Dokter, untuk downtime after laser dengan pemakaian produk tadi, kira-kira downtime-nya itu berapa lama ya, Dok? Dan untuk home care-nya itu biasa dokter berikan sampai berapa lama? Misalnya untuk kasus aftercare laser CO2 fraksional. Terima kasih. Kalau untuk laser fraksional CO2, tentunya kan dia inflammatisnya lebih kuat daripada RF untuk fraksionalnya juga. Sehingga saya biasa berikan untuk sampai 5 hari untuk serumnya. Setelah dia nanti mulai ada krusta terbentuk di situ, mulai kita rubah ke arah yang memakai bentuk krim-krimnya tadi. Itu. Nah, namun ada kalau kita pakai RF tadi pendek ya lebih awal. Kita bisa 2-3 hari langsung kita bisa pindahkan. Demikian. Nah, satu lagi dokter berkaitan dengan CO2. Nah, mohon izin bertanya, apabila inflamasi diturunkan dengan CLCM, apakah akan mengurangi efikasi tindakan ablatif laser CO2 tersebut, Dokter Andreas? Silakan. Ya, seperti kita ketahui bahwa ablatifnya kan sudah terjadi, sudah selesai. Nah, sedangkan untuk CLCM ini adalah proses untuk penyembuhan lukanya. Jadi tidak akan mempengaruhi, sama aja. Jadi tentang ablatifnya seberapa banyak, tadi tergantung power, lamanya, durasinya, waktu penggunaan lasernya tadi. Itu yang penting untuk tahu dari ablasinya. Ini berikutnya pertanyaan untuk Dr. Ruri.
Apakah CLCM bisa diberikan post prosedur peeling ataupun microneedling? Pertanyaan ke Dr. Andreas juga, Dok. Silahkan. Ya, terima kasih dok. Saya sendiri belum pernah melakukan aplikasi ini pada post peeling, dok. Tapi untuk tindakan microneedling, menurut saya mungkin bisa dilakukan karena sama-sama tindakan yang sifatnya melukai kulit dan juga menimbulkan inflamasi. Jadi menurut pemahaman saya itu bisa dilakukan. Ya. Baik. Apakah Dr. Andreas ada tambahan, dokter? Ya, untuk di microneedling sama peeling belum saya cobakan, belum pernah saya pakaikan, namun secara itu bisa kita pakaikan. Itu tentunya pada peeling-peeling yang mulai lebih dalam ya, untuk yang medium apa itu kita sangat memerlukan kan butuh inflamasinya untuk lebih cepat di situ. Pertanyaan untuk Dr. Andreas, ini tadi yang mengenai injeksi intradermal sudah terjawab. Apakah setelah tindakan pasien kemudian diberi CLCM, apakah pasien dapat diberikan masker atau langsung dapat pulang? Dan apakah dapat langsung kita aplikasikan sunscreen di atasnya? Ya, untuk yang sudah saya pakai saat ini, itu kita pakai untuk hanya CLCM saja. Jadi saya belum aplikasikan yang lain. Itu. Terima kasih dokter. Untuk Dokter Ruri, pertanyaan berikutnya, apakah sudah ada studi komparatif prosedural seperti laser kombinasi dengan CLCM dan tanpa CLCM dengan jumlah sampel yang banyak? Apakah hasilnya berbeda secara bermakna? Ya, terima kasih dok. Selama saya cari literatur yang berkaitan dengan ini, saya belum pernah membaca dok perbandingan komparatif serum substansi CLCM ini dengan laser. Namun yang sudah dilakukan adalah penelitian oleh Dr. Douglas Wu yang juga menggunakan CLCM, tapi beliau melakukan komparatif split phase pada krim, dok. Itu kelihatannya sudah ada jurnalnya di GDD kalau tidak salah. Jadi beliau melakukan split phase, tapi bukan substansi ini, tapi serum krim yang mengandung CLCM. Jadi krim sebagai home care, split phase, dan menurut studi beliau memang ada improvement di bagian yang dioleskan krim tadi dibandingkan yang tidak. Demikian dok, semoga membantu. Pertanyaan berikutnya untuk Dr. Ruri, untuk kasus strie dan post SC, seksio cesaria yang dokter sampaikan tadi, dikatakan outcome-nya setelah 12 minggu. Boleh tahu interval persesinya berapa lama dokter? Terima kasih. Ya dok, untuk kasus strie saya lakukan dengan interval setiap 1 bulan dok. Yang pada kasus itu saya menggunakan laser fraksional CO2 setiap 1 bulan. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya kepada Dr. Ruri, tadi disebutkan bahwa CLCM adalah sebagai anti-inflamatori terhadap sitokin ataupun interleukin. Pertanyaan saya, apa bedanya jika kita menggunakan terapi topikal steroid dengan tujuan yang sama sebagai anti-inflamatori? Terima kasih dokter. Terima kasih pertanyaannya Dr. Lukas. Jadi betul, memang salah satu tujuan dari kita menggunakan substansi ini adalah untuk mengontrol inflamasi. Namun tentu tidak hanya itu ya dok, tujuan yang ingin kita harapkan. Tentu kita kan ingin mengharapkan enhancement dari hasil tindakan tersebut. Dan yang kita harapkan tentu saja selain memiliki sebagai kontrol inflamasi, kita juga mengharapkan penambahan substansi ini akan mengenhance tindakan yang kita lakukan. Jadi mengapa kita tidak menggunakan, apa bedanya dengan steroid? Karena mungkin apabila kita hanya cukup menggunakan steroid, kita hanya dapat efek antiinflamasinya saja. Demikian dokter. Terima kasih dok. Ini ada pertanyaan, 3 pertanyaan dari Dokter Dina, namun yang yang kedua telah dijawab. Yang nomor 3 adalah bagaimana efikasi CLCM jika diaplikasikan pasca prosedur bedah eksisi, apakah dapat mempercepat wound healing dan mencegah pembentukan scar? Iya, terima kasih dok. Baik, sebetulnya ada satu slide yang tadi saya nggak tampilkan bahwa saya pernah mengaplikasikan
substansi ini juga pada pasca tindakan eksisi santelasma. Jadi saya melakukan eksisi santelasma dan langsung pasca tindakan saya oleskan substansi ini, dan pada saat pasien kontrol itu di hari ketiga dan setelah 2 minggu pasca kontrol hari ketiga itu saya melihat epitelisasinya terjadi lebih cepat dibandingkan dengan pengalaman saya sebelumnya melakukan eksisi santelasma tanpa penambahan dari substansi ini, Dok. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan ke Dr. Andreas ya dok, apakah mungkin dapat disimpulkan kembali keunggulan atau perbedaan CLCM daripada growth factor, serum snail ataupun PRP sebagai perawatan pasca laser, dokter? Terima kasih. Ya, silakan Dr. Andreas. Ya. Mungkin tadi terlewat, maaf dokter, pertanyaannya tentang perbedaan keunggulan CLCM ini dengan growth factor, PRP, ataupun dengan serum yang lain, dokter. Keunggulannya CLCM. Nah, ya, halo, selamat siang. Dokter Andreas sepertinya terfreeze, dokter. Oh oke, baik. Mungkin kita ke Dokter Ruri dulu boleh ya, Dokter Popi ya. Bagaimana dok? Oke. Selamat siang. Dokter Ruri, saya masih dengan Dokter Ruri? Ya, iya Dokter Marta ya. Okay. Mungkin ya, kita bisa apakah boleh dilanjutkan ke sesi pertanyaan berikutnya, dokter? Ya, silakan dok. Ya, bagaimana pendapat dokter untuk terapi kulit dengan hiperbarik, dok? Apakah mungkin bisa dikombinasikan dengan penggunaan CLCM ini, dok? Terima kasih atas pertanyaannya, Dokter Rosi. Hiperbarik ya, dok. Saya belum bisa menjawab, dok, karena sama sekali tidak ada pengalaman menggunakan hiperbarik dikombinasi dengan ini, dokter. Ya. Ada satu lagi pertanyaan dari Dr. Amaranila, CLCM apakah hanya untuk menurunkan inflamasi saja atau ada tujuan lain seperti efek rejuvenation-nya yang jelas? Apakah bisa dipakai sebagai LADD atau transepidermal delivery untuk indikasi yang lain? Terima kasih, dok. Terima kasih pertanyaannya, Dr. Nila. Jadi selain sebagai kontrol inflamasi, penggunaan substansi ini memang ditujukan untuk mengenhance dari hasil tindakan. Dan apabila kita melihat dari manfaatnya, dalam pemahaman saya tentu bisa digunakan sebagai bagian dari LADD, Laser Assisted Drug Delivery. Karena tentu saja seperti kita ketahui, pada LADD yang kita harapkan tentu terjadi respon selular yang dapat menginduksi heat shock protein yang kita ketahui, dan heat shock protein ini di satu sisi tanpa penambahan dari substansi CLCM diharapkan juga mampu meningkatkan reorganisasi dari jaringan ikat. Dan tentunya dengan penambahan dari substansi ini, kita mengharapkan adanya enhancement dari tindakan yang kita lakukan. Jadi dalam pemahaman saya, kombinasi dengan menggunakan substansi ini, selain sebagai kontrol inflamasi, tentu juga untuk meningkatkan hasil terapi yang kita lakukan. Dan bisa digunakan dalam LADD. Namun,
kita sendiri harus melihat kembali, Dok, mengingat kembali pada mekanisme LIDD ada berbagai faktor yang mempengaruhi. Selain tidak hanya agent atau substansi yang kita gunakan, namun juga parameter dari laser atau EBD yang kita gunakan, dan tentu kita harus melihat interaksi antara jaringan dengan laser itu sendiri. Jadi ada banyak faktor yang berkaitan, tidak hanya melihat pada agent atau substansinya itu sendiri. Demikian, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Dr. Duma. Saya ingin bertanya kepada Dr. Ruri dan Dr. Andreas, bagaimana cara penyimpanan CLCM? Apakah ada perlakuan khusus dan apakah CLCM tersedia dalam bentuk skincare untuk sehari-hari di rumah? Terima kasih. Apakah hanya harus setelah diaplikasikan setelah tindakan? Seperti tadi juga sudah dijelaskan ya, Dok, bisa digunakan sebagai home care. Namun apakah ada perlakuan khusus untuk penyimpanannya? Apakah ada masa berlakunya berapa lama setelah kemasan dibuka? Silahkan Dr. Ruri dan Dr. Andreas. Ya. Terima kasih, Dok. Kelihatannya lebih banyak berkaitan dengan produknya ya, Dok ya. Tapi dari apa yang saya kerjakan selama ini, substansi itu sendiri saya selalu simpan di suhu dingin, dan sebisa mungkin kalau dari sebelum saya menggunakan suatu produk, bisa saya selalu mempelajari dulu produk knowledge-nya berdasarkan apa yang dijelaskan, bisa disimpan pada suhu ruangan, namun jangan sampai terpapar oleh panas. Demikian, Dok. Jadi karena itu isi protein. Iya, terkait dengan komponen proteinnya itu ya, Dok ya. Terima kasih. Mungkin Dr. Andreas ada tambahan, Dokter? Tidak boleh terlalu panas suhunya, memangnya di situ. Dan bisa dianjurkan bisa sebaiknya di bawah 25 derajat untuk lebih baiknya ya. Dan tidak terlihat untuk terkena cahaya langsung, itu yang paling berisiko. Untuk suhunya sampai saat ini distribusi juga dia tanpa rantai dingin untuk itunya. Dan untuk berapa lama dibuka, itu tentunya seperti satu botol paling 2-3 hari sudah habis itu. Dan memang dia packingnya botolnya kecil-kecil di sana. Dan untuk yang di krem biasanya rata-rata 1 kali buka ya untuk sekitar 8-10 minggu ya untuk 1 kali pemakaian. Demikian. Terima kasih, Dokter. Bagi para partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan mengetikkan pertanyaannya di kolom Q&A. Saya akan berlanjut ke pertanyaan berikutnya, sedikit melenceng dari pembahasan CLCM hari ini ya, Dok ya. Ini ada 2 pertanyaan kebetulan. Mohon izin bertanya dari Dr. Andrew, sempat disebutkan mengenai nanofraksional RF dan apa bedanya dengan fraksional RF, Dok? Silahkan, Dr. Andreas. Saya belum tahu untuk nanonya itu. Mungkin apa Dr. Ruri pernah mendengarnya? Ya, mungkin bisa Dr. Ruri bedanya dengan antara nanofraksional dan fraksional RF. Terima kasih, Dok. Kalau melihat dari sebetulnya kan teknologi yang digunakan sama-sama radiofrekuensi ya, Dok ya. Sama-sama fraksional radiofrekuensi. Namun kan memang ada beberapa perusahaan yang menambahkan jadi ada microneedle yang ukuran nano ditambahkan sebagai bagian dari ininya. Nah, itu yang disebut dengan nano. Mereka biasanya mengatakan itu nanofraksional radiofrekuensi karena mengandung needle dengan ukuran nano. Itu yang saya ketahui, Dokter. Tapi sebetulnya teknologinya sama-sama berbasis RF. Demikian. Terima kasih, Dokter. Ini pertanyaan yang lain tentang sampai kapan memberikan treatment dari CLCM kepada pasien, baik untuk pengaplikasian di klinik ataupun home treatment-nya. Mungkin bisa saya simpulkan sampai berapa lama ya pasien dibekali untuk home care-nya untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif. Monggo silakan Dr. Ruri dan Dr. Andreas. Ya. Sampai berapa lama tentu ya tergantung dengan kepuasan pasien itu ya, Dok ya. Jadi apakah dengan sekian kali pasien sudah cukup puas dengan hasilnya atau belum? Tapi saya belum pernah baca literatur yang mengatakan maksimal berapa lama boleh menggunakan, gitu, Dok.
Bagian mungkin ada masukan dari Dr. Andreas, Dok? Ya, silakan Ya. Dr. Andreas. Kita rata-rata kan evaluasi tiap 4 minggu ya dok ya. Jadi nanti Iya. tiap minggu kita tanyakan dulu ke klien kita, goalnya apakah sudah sesuai dengan yang dia inginkan. Itu. Baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya dokter, pertanyaan penutup. Izin menanyakan kembali tentang keunggulan atau perbedaan. Mungkin dari tadi sudah ditanyakan tentang keunggulan, mungkin sekarang perbedaannya. Perbedaan si LCM dengan growth factor lain, misalnya serum TGF, PRP, sedikit kesimpulan yang membedakan si LCM ini dengan growth factor ataupun PRP, gitu, yang bisa kita simpulkan dari diskusi siang hari ini. Ya, tadi kita bisa lihat bahwa kandungan CLM tadi ada hal-hal yang belum ada di selain growth factor-nya ya, itu aja. Dan kalau yang dari PRP, tadi berarti dia kan live ya, jadi dia langsung hidup, itu dari saya. Mungkin Dr. Uri bisa nambahin. Ya. Terima kasih Dr. Andreas. Dari saya mungkin apabila kita menggunakan PRP itu kan autologus, artinya diambil dari, itu sangat tergantung dengan kondisi kita, kemudian usia, apakah merokok atau tidak, intake kita bagus atau tidak. Sedangkan substansi ini memang sudah terukur proteinnya dan sebagainya dengan kualitas yang sudah terstandar. Jadi mungkin menurut saya itu perbedaannya dok, PRP dengan substansi ini. Demikian dok. Mungkin Dr. Ruri dan Dr. Andreas bisa menyampaikan key points atau kesimpulan dari diskusi siang hari ini sebagai take home message para partisipan. Silakan Dr. Ruri dulu. Ya. Terima kasih dok. Sebagai take home message bahwa tindakan prosedur yang kita kerjakan di klinik, baik itu untuk tujuan medis atau estetik, adalah tindakan yang membuat perlukaan atau menimbulkan inflamasi. Dan kita tetap harus mengontrol inflamasi tersebut dengan berbagai cara, dan salah satu pilihannya adalah dengan mengkombinasikan dengan substansi CLCM yang tersedia ini. Dan tentu tujuan mengkombinasikan substansi CLCM pada setiap tindakan yang kita kerjakan, tujuannya tentu harus bermanfaat terhadap hasil akhir yang diharapkan oleh pasien, dan yang sesuai dengan namun tidak melebihi ekspektasi yang bisa kita berikan gitu kepada pasien. Demikian dok. Silahkan Dr. Andreas, dokter, ya, untuk key points hari ini. Key point-nya adalah edukasi ya, itu yang nomor 1, dan kembali lagi diagnosa sehingga nanti sesuai dengan apa yang diharapkan pasiennya, treatment-nya bisa disesuaikan, kemudian kita bisa tambahkan proses kombinasi treatment supaya hasilnya lebih baik untuk pasiennya. Dan ingat, protokol kesehatannya dijalankan kalau untuk menjalankan treatment-nya. Demikian. Terima kasih. Demikian berakhir sesi kedua Derm Highlight hari ini. Terima kasih kepada pemateri kita hari ini, Dr. Ruridia Pamela SPKK dan Dr. Andreas Widiansyah SPKK FAADV. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa di lain kesempatan.